Selamat malam Mirsa, apa kabar Anda? Dua Sisi kembali ke hadapan Anda. Mirsa, seperti yang Anda lihat di belakang saya ini, foto Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dengan sebuah buku, How Democracy Dies, karya dari dua profesor Harvard University ini sempat viral di awal pekan ini dan menuai banyak respon. Dan beragam interpretasi pun muncul dari publik. Di balik makna, foto yang diposting di sosial media Gubernur Anies. Sederhananya pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan pesannya oleh Pak Anies melalui foto ini? Nah, malam ini Dua Sisi, saya bersama 4 orang narasumber akan membahas mengenai hal ini. Sudah hadir 4 orang narasumber, mulai dari sebelah kanan saya, Pak Gilbert Simanjuntak dari fraksi PDIP, DPRD DKI Jakarta. Apa kabar? Kabar baik, Mbak. Sehat ya? Sehat. Dan ada juga Bung Teddy Gusnaedi dari Dewan Pakar PKPI. Selamat malam. Malam. Di sebelah kiri saya ada Bung Usama Abdul Aziz, Ketua Relawan Jakarta Maju Bersama. Siap. Sehat ya? Alhamdulillah. Bung Bestari Barus, politisi Partai Nasdem. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di sini. Ini jadi menarik nih, boleh kita lihat lagi ya. Saya ingin menghadirkan kembali fotonya Mas Anies ini. How Democracy Die. Ini dengan captionnya, selamat pagi semua, selamat menikmati minggu pagi. Nah ini kemarin saya sempat ngobrol juga, tim saya dengan Bung Bestari, katanya sempat nelfon Mas Anies ya. Apa sih sebenarnya kalau boleh tahu, sempat ngobrol nggak sih? Apa sih maknanya sebenarnya Mas Anies posting foto ini, Pak Gubernur posting foto ini apa sih maknanya? Apa ya, itu di situ ada kan yang ingin disampaikan nggak pesan tertentu sebenarnya? Selamat menikmati hari Minggu ya. Iya. Ya, pakai sarung beliau. Santai ya. Baca buku. Saya tahu beliau ini punya banyak koleksi buku. Jadi, dan kalau kita cek di Instagram beliau itu, Pak Anies, ini banyak juga dia posting buku dari dulu, baca buku di mana gitu. Ya, tapi yang sekali ini luar biasa. Luar biasanya kenapa? Luar biasanya pertama sebelum masuk ke arena luar biasa, kita ucapkan selamat dulu kepada Levitsky dan Ziblatt. Bukunya akan laris di Indonesia ini, habis. Langsung dicari orang ya? Pasti nih, kalau besok kita pergi ke tempat jual buku ini sudah nggak ada. Sudah diborong habis. Dan kemudian saya yakin ini hanya sembarang ambil aja beliau. Sembarang ambil, tapi sembarang ternyata... ambil. Boleh saya potong bentar ya? Ya. Sebelum dilanjutkan, ternyata foto sembarang ambil ini juga menuai respon beragam. Komentar, kita boleh lihat sebentar nih, komentar beberapa public figure soal foto ini. Boleh dikeluarkan di belakang saya. Yang pertama ini dari Bung Refli. Anies Baswedan baca buku How Democracy Dies. Refli Harun jelas sindiran untuk pemerintah Jokowi. Nanti dulu, belum, tahan dulu. Ada lagi nih, kita lihat selanjutnya. Ini dari Bung Refli, membacanya sebagai sindiran. Kalau Bung Aceh Hasan Sazili, Anies baca How Democracy Die. Golkar, terjemahkan, bukan sekedar wacana. Ini lain lagi ini maknanya. Kemudian saya mau tampilkan dulu nih beberapa komentar. Selanjutnya ini ada... Ya oke, ini 2 di antara komentar yang akan kita tampilkan malam ini. Nih, katanya itu menyindir pemerintahan Jokowi. Jadi kedua tadi saya ucapkan selamat kepada Levitsky dan Ziblatt. Kedua selamat kepada Pak Anies. Yang dalam posisi duduk, bersarung, membaca buku, kemudian mendapatkan respon dari jutaan orang. Gitu. Ini kan sesuatu yang sebetulnya orang akan berpikir, oh dia sedang mau menyampaikan ini dan itu. Tergantung. Kalau kemudian orang tersebut punya catatan tertentu, dia akan mengatakan, oh dia sedang akan menyampaikan ini. Kalau sebelahnya lagi catatannya beda, oh dia sedang akan menyampaikan ini. Maka yang paling tahu apa yang ingin disampaikan itu Pak Anies sendiri sebetulnya. Tergantung orang yang membaca suasana hatinya jangan sampai kemudian ya, ketika kita menebak-nebak apa yang dimaksud oleh Pak Anies dengan memposting gambar beliau duduk membaca How Democracy Die. Kemudian kita lupa bahwa buku itu adalah satu sarana untuk menambah wawasan. Kemudian kita perdebatkan sehingga esensinya jadi hilang. Bahwa buku ini penting bagi kita semua untuk menambah pengetahuan sehingga kita mampu berbuat yang terbaik. Kan kira-kira itu. Nah berkaitan dengan pendapat orang beda-beda yang sudah berpendapat juga di sebelah kanan saya, Bung Gilbert mengatakan itu
Pak Anies baca buku untuk dirinya sendiri gitu ya kalau nggak salah. Maksudnya gimana tuh, Bang Gilbert? Maksud pernyataan saya atau maksud baca buku? Karena Maksud pernyataannya dulu saya pengen tahu. sebentar, saya sendiri bingung kenapa judul buku itu yang dipilih. Oke. Apakah Bung Anies ini mau mencari pembunuh demokrasi, lalu mengenakan pasal mana dan berapa tahun hukuman pembunuh demokrasi ini? Apakah itu? Atau yang kemudian, yang kedua, apakah Bung Anies ini mencoba membunuh demokrasi? Sehingga Bung Aniesnya harus, sendiri? ya, Oke. sehingga harus membaca buku ini. Kemudian kita berpikir, kalau memang itu adanya, dari awal demokrasi sudah dibunuh oleh Pak Anies pada waktu di kampanye 2017. Pada waktu itu, demokrasi itu sudah menjadi sesuatu yang tidak terkendali, menabrak pagar-pagar kepatutan. Itu yang kita lihat. Dalam konteks apa nih katanya? Saya boleh nih, sebagai salah seorang tim suksesnya disebutkan tadi. Pak Anies sudah membunuh demokrasi pada tahun 2017 ketika kampanye. Iya, saya nggak paham ya maksudnya Bapak seperti apa telah membunuh demokrasi. Karena yang kita tahu sekarang tahun 2017 itu demokrasi berjalan dengan baik walaupun sempat diricuhkan dengan adanya penistaan dan lain-lain. Tapi nggak ada satupun hal yang disebut Pak Anies membunuh demokrasi. Silahkan tunjukkan satu hal aja Pak. Apa yang menurut Bapak Pak Anies membunuh demokrasi? Yang saya tahu demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat, keterbukaan informasi publik, dan itu yang disebut demokrasi. Jadi Bapak sendiri bicara demokrasi, saya rasa Bapak harus berkaca pada diri sendiri, karena Bapak sendiri saya lihat di e-reses website itu nggak ada laporan reses dengan anggarannya seperti apa penggunaan. Itu adalah makna demokrasi. Justru Bapak sendiri sedang melakukan pembunuhan demokrasi menurut saya. Oke. Jadi harusnya berkaca pada diri sendiri. Berkaca pada diri sendiri. Bentar, nanti kita akan lanjutkan. Jeda dulu sebentar, kita akan lanjutkan dua sisi sesaat lagi. Jadi minta Pak Gilbert, dua sisi saya lanjutkan. Tadi Bung Semi mengatakan apa sih, maksudnya apa? Pak Anies membunuh demokrasi apa pada ketika kampanye? Malah menyuruh Bung Gilbert berkaca pada diri sendiri tadi katanya. Nah, bisa ditanggapi di situ. Apa sih yang membunuh demokrasi? Demokrasi itu mati oleh oligarki. Pada saat segelintir orang kaya menguasai kemudian segala macam sumber. Tetapi di Indonesia, simpul orang kaya ini agak susah kita terjemahkan, tetapi menjadi simpul sekelompok orang yang di dalam catatan kita, itu adalah orang-orang yang dulu menjadi penyokong. Kapan kejadian baca buku ini? Sebegitu keluar dari pemeriksaan polisi. Oke. Kenapa kemudian itu yang ditampilkan? Karena ingin mengatakan seakan-akan demokrasi mati di Indonesia. Loh, emangnya pemeriksaan polisi itu suatu penindasan? Oke. Itu enggak penindasan. Itu adalah konsekuensi sebagai gubernur. Ya jalani saja, Wagub juga diperiksa kok. Semua diperiksa, sampai ke camat RT diperiksa. Terus masa gubernur sebagai kepala daerah tidak Nggak boleh bertanggung diperiksa, jawab? oke. Tidak bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab atas daerahnya karena memang itu merupakan tanggung jawabnya. Lalu kenapa kemudian mesti ditampilkan simbol-simbol sedemikian? Itu menjadi tidak baik. Oke, sebentar. Jadi Bang Gilbert melihat karena setelah diperiksa Polda, muncullah ini si foto. Jadi seolah-olah diperiksa terus Ternyata merasa, gini, saya mau terjemahkannya begini, berarti foto lagi duduk baca buku gini di kepala beliau ini yang timbul adalah dia lagi kemudian ingin menyatakan bahwa demokrasi mati. Yuh, ini luar biasa ini. Ya kan? Saya kira perlu diperbaiki pola pikir kita dalam menyikapi tindakan-tindakan atau gerak lagu dari orang gitu. Iya kan? Apa kemudian karena ada hal itu langsung dikaitkan? Sehingga sesuatu yang benar yang harusnya disampaikan kepada publik itu menjadi melencong untuk mempengaruhi orang lain berpikir sama dengan kita. tapi kalau Seburuk Bung itu, Gilbert gitu. bilang dirunut nih abis diperiksa polisi terus munculin fotonya gini. Nggak tahu, sekarang jadi tahu. Saya juga agak Apa bingung. itu? Apa yang saya bilang nggak tahu? Tadi nggak tahu apa Lah maksudnya karena dia. Anda sampaikan toh Loh, bahwa ini tadi menggambarkan sekarang bisa- seperti sekarang bisa begitulah menjelaskan. ternyata liarnya orang berpikir tentang gambar ini. Hebat juga ya. Tadi Yang nggak tahu menyesatkan tiba-tiba tahu. masyarakat. Kalau menurut saya itu, bagaimana mungkin kemudian Anda bisa menyatakan ini adalah ini tanpa tabayun, tanpa apa, kemudian Anda Saya tidak mengatakan menjudge itu. bahwa dia sedang mengedepankan. Saya tidak mengatakan, saya mengatakan kronologinya dia baca buku itu Ya, sesudah. tapi kan Anda diperiksa kemudian asumsi Polda. terakhir mengatakan bahwa Sebentar, ini dengarkan sedang dulu moderator. Moderator juga dengar. Ya setelah diperiksa Polda Saya tidak muncullah ini mengatakan foto begitu. muncul katanya. ini. Ah, Terus jadi diasumsikan sebagai Saya apa? tidak mengasumsikan. Menyatakan Demokrasinya bahwa sudah mulai demokrasi mati, ya. mati. Saya tidak Segampang mengasumsikan. itu.
Saya tidak Segampang mengasumsi, itu saya melihat katakan orang pakai demokrasi sarung mati duduk kemudian karena menjadi satu oligarki. kegelisahan Oke, besar. Dan sebentar. itu adalah Bagi isi Anda. buku Apa itu. tidak boleh Sebentar. berasumsi? Boleh, Nah, tetapi kan kalau orang Anda- lain ketika boleh juga Anda menjawab membantah. itu, Nah, kan saya ditanya tidak sepakat. Saya Anda bilang Oke, itu. sebentar, Bung Besari. Gitu loh. Sebentar, Bung Besari. Bahwa boleh, tapi Anda mengatakan itu tidak boleh jadinya. Justru itu yang ingin saya sampaikan. Anda sampaikan Jangan saja. liar. Gini, Boleh. izin. Jangan Oke. liar Berasumsi. menyampaikan. Saya Jangan tidak liar. liar menyampaikan Sebentar, boleh asumsi. sebentar Bapak-Bapak? Saya tidak Iya, liar. kan? Oke, Itu udah liarnya menjadi di mana, izin. Bung Izin, Besari? saya tidak Sebentar, menuduh. Jangan sebentar. anggap Itu asumsi tadi kan itu sudah bisa. Saya jelas. tidak liar, saya tidak menuduh. Anda yang mengatakan itu kepada saya. Loh, Anda Oke. yang menyampaikan bahwa Saya buku tidak lihat. ini Betul, buku atau itu- diputar ulang. Sebentar. Sorry, Bapak-bapak boleh diam dulu nggak? Makanya Boleh saya jangan sambung selip sedikit. lah kalau bicara. Sedikit. Saya nggak selip. Ukur. Jangan Saya Anda nggak bilang selip. jangan liar. Liarnya Iya. di mana? Ketika berasumsi Liar seperti ketika itu. ada orang membaca sesuatu kemudian mengasumsikan dia sedang menggambarkan bahwa demokrasi sedang mati. Tidak boleh. Isi Oke. buku itu mengatakan begitu. Apakah Siapa tidak boleh? bilang buku itu begitu? Loh. Buku ini bercerita tentang suksesi kepemimpin pemilu kok. Oke, Sekarang Bung Besari berapa? sebentar. Itu Dari buku bab berapa 1 bab? sampai bab 8 bercerita Itu tentang 9 suksesi. bab. Oke, Bukan sebentar. bab 8, Bapak-bapak 9 bentar. bab itu. Saya katakan dari bab 1 sampai bab 8 Ya. itu bercerita tentang suksesi. Tidak Baru bercerita- bab 9 dia berbicara tentang Amerika. Bab 9 Sebentar, tentang kita akan perkembangan. bahas soal bukunya Tentang nanti cara lain juga waktu. Anda Kita balik berpikir lagi cuma ke Anda yang sini baca buku ke ini. temanya. Saya baca Tadi buku itu. dikatakan, memangnya nggak boleh berasumsi orang? Boleh. Yang membaca itu. Iya. Sorry, Kalau- boleh. Kalau ketika Anda mengatakan boleh, Sorry, Ya Bang. kalau Anda Sorry, Bang, asumsinya Anda begitu mengatakan kemudian kita asumsi tidak itu boleh dianggap menyatakan salah. hal yang lain. Sorry, Bang, tadi maka yang diminta tidak perlu bicara ada sih. perdebatan ini. Ya, kan? oke. Yang diminta dibicara moderator saya, Bang. Bapak-bapak Sorry, Bang. sebentar, boleh? Jangan asumsi. Silakan. Boleh sebentar, saya mempersilakan Bung Semi, silakan. Yang dipersilakan bicara saya, yang bicara Bang Teddy. Kita coba kedepankan etika dalam berdiskusi. Yang tadi Pak Gilbert sampaikan itu adalah halusinasinya. Halusinasi Pak Gilbert menurunkan dari dipanggil lalu ada ini. Itu kan beliau sudah mengkritisi halusinasinya sendiri. Oke. Dan ini kan terjadi aneh. Silakan berpendapat boleh, ini negara demokrasi silakan. Tapi kan terlihat konyol bila seseorang mengkritisi halusinasinya sendiri. Nah, Anda- Padahal Anda tidak juga ada sedang dasar, berhalusinasi padahal tidak hari ada. ini. Apa? Anda juga sedang berhalusinasi. Anies berhalusinasi apa? Nah, Kenapa ketika dia orang baca How mengatakan Democracy Die? berhalusinasi, Anda tidak terima Oke, berarti gitu. Anda mempermasalahkan kenapa Anies harus membaca How Democracy Die ini, buku ini. Sebentar. Kenapa? Karena gini, dasarnya Boleh sebentar, simple Pak? aja, simple aja. Beliau Kita adalah selesaikan. seorang master, seorang PhD di bidang politik. Demokrasi ada hal-hal dalam politik. Jadi wajar bila beliau membaca buku ini. Dan sebenarnya Ya, bebas-bebas sedang aja tuh orang berhalusinasi dia sekarang memposting foto sedang baca buku di minggu pagi, Termasuk bebas. Anda juga, Mau ada halusinasi juga. mau ada orang baca, mau ada orang upload foto Ya. lagi liatin bebek pada saat orang lagi demo, ya silahkan juga gitu loh, nggak masalah, bebas-bebas aja. Oke, Jadi baru ya hak silakan beliau juga ditanggapi. gitu. Bebas-bebas aja Ya, beraktivitas. ya, Anies ini kan bukan bocah tua alay ya kalau bahasa sekarang gitu ya. tua Karena alay. dia tiba-tiba posting sesuatu yang seperti buku, makanan, apa dan segala macam. Dia tidak seperti itu. Artinya memang dia paham apapun yang dia lakukan itu menjadi perhatian. Oke. Maka dia mengeluarkan simbol ini, ya. Simbol inilah yang memang dia sadar bahwa ini akan jadi perdebatan, akan ada pro dan kontra, dan dia memang menciptakan itu, ya. Dia Sengaja menciptakan pro dan sengaja dia kontra. menciptakan itu, Oke. sehingga memang halusinasi saya. Boleh Ya, ditanggapi tapi nanti sebentar kita dengarkan ya, Ya, Bung silakan. Besari. Oke. Bung Semiha. Nah, jadi dia menciptakan itu. Makanya saya bilang tadi, kalau memang dia dalam orang, kalau anak sekarang bilang itu alay. Jadi kita pasti ngeliat, wah memang alay dia gitu kan. Tapi ini tidak. Jadi dia menciptakan itu. Dia membuat ada pro dan kontra. Oke, boleh ditanggapi. Sengaja membuat pro dan kontra, Pak Gubernur kita. Kan dari awal sudah sampaikan bahwa bagi siapa yang punya pemikiran bahwa Anies ini sedang melakukan sesuatu, menggambarkan sesuatu, itu pikiran dia aja. Yang paling tahu kenapa dia baca itu kan Pak Anies sendiri. Ya bukan Anda kan? Iya kan? Yang paling tahu kan Pak Anies sendiri. Tadi Yang kenapa paling tahu counter Iya. saya? Tapi kan Anda yang kemudian merumuskan Enggak, saya nggak bahwa merumuskan. kronologinya begini. Memang habis kronologinya Oke. itu fakta.
Baca buku ini Anda yakin pasti tanggalnya tanggal segitu, jamnya jam segitu. Di sesudah- postingnya. Iya. Dia baca bukunya Saya kapan? tidak mengatakan tanggal. Iya, dia baca Di bukunya posting kapan? sesudah pemeriksaan. Anda sudah Oke. tanya apa yang Anda maksud dengan membaca Saya buku tidak ini? berasumsi apa-apa. Anda yang sampaikan tadi. Oke, Jadi sebentar, saya- boleh. Dengarkan. Jadi kalau Anda Anda simak, dengarkan saya dulu sebentar. Satu-satu sebentar, boleh Pak. ngomongnya Bung Besar bentar. Iya. Sebentar. Tadi saya mengatakan bahwa ada beberapa kemungkinan. Ah. Kita tidak mengatakan mana karena yang paling tahu apa sebenarnya isi benaknya yang baca buku. Saya tidak mengatakan Nah, Anda apapun. udah ikut saya sekarang. Saya tidak mengikut Anda dari dulu. Iya, udah ikut Tetapi saya dari itu. awal mengatakan itu. Tetapi kemudian muncul statement. Apakah ini sindiran kepada Presiden Jokowi? Makanya Yang kemudian nyindir kita siapa? Loh, tadi Anda nggak baca. Ini Iya, masih yang ada lagi menyindirkan sebentar. bukan Sebelum dia. kita lanjutkan Masa ini dia masih ada. menyindir dirinya Bapak-bapak sendiri? sebentar saya ingin mengasih lihat dulu salah satu Itu video ini dia. pernyataan dari pakar komunikasi politik nih. Kita akan dengarkan bersama Prof Karim Suryadi apa yang tergambar dari foto Pak Gubernur ini lewat foto postingannya. Kita simak berikut ini. Ini sebuah pesan yang bagus bukunya, dan cara Anies menyampaikan kritik juga cerdas karena ini menjadi sebuah diskusi yang undefined. Jadi diskusi publik ya yang akan menentukan kemana arahnya ini, tetapi setidak-tidaknya dia mengingatkan ada satu buku yang layak dibaca oleh saya, oleh Anies, dan oleh pemimpin yang punya kekuasaan untuk menghitam putihkan, membuka, menutup keran demokrasi. Nah, itu kalau pakar komunikasi melihat gitu. Jadi ini biarkan aja jadi diskusi publik karena Iya, sebagai Anies, betul, jadi betul, bebas betul saja sekali, siapapun bebas berdiri. saja. Jadi tetap Betul mengatakan bahwa ini ada unsur untuk memberikan pesan dia tertentu Anda melihatnya. menyampaikan, dia simbol-simbol itu memang dia mau menyampaikan pesan itu dan dia menciptakan ruang orang untuk saling memperdebatkan isinya ya. Oke. Jadi memang itu yang dilakukan, tapi memang yang dia lakukan itu tidak mungkin juga hanya iseng ya, nggak mungkin juga. Ada memang yang ingin dia lakukan itu sisi-sisi lain itu. Tujuannya ada. Apa? Nanti kita jawab usai Siap. jeda sesaat lagi dua sisi. Saya lanjutkan. Bung Teddy tadi mengatakan Pak Anies sengaja memposting ini untuk menuai pro dan kontra. Ada tujuannya tertentu. Apa kalau Anda melihatnya? Ya tujuannya yang semua orang juga sudah tahu ya. Pertama dia punya kemampuan untuk memindahkan permasalahan. Ketika tekanan yang begitu kuat terhadap dugaan pidana pelanggaran COVID, ya ini yang dia mainkan gitu. Itu semua udah standar lah, semua udah tahu. Oke. Tapi poin yang paling saya catat itu dilihat dia ingin menguburkan bangkai kerusakan demokrasi yang dia ada di dalam situ gitu. Ya, itu bangkai itu yang mau ditutup. Bahwa seolah-olah dia adalah bukan bagian dari orang-orang yang ikut menggerogoti Demokrasi. Demokrasi. Membunuh demokrasi. Nah, Oke. jadi itu yang memang dia lagi perankan sekarang ini. Oke, boleh ditanggapi dulu sebagai mantan tim ses saya mengalihkan bingung. sekarang Saya bingung kesalahan. sama Bang Teddy. Ini bangkainya apa Bang ya? Silakan disampaikan aja gitu. Jadi biar bisa kita klarifikasi. Barangkali memang ada sesat pikir dari Bang Kadang-kadang Teddy, gini. kita bisa klarifikasi. Kadang-kadang Karena kita ya ini berpura-pura lugu di tuduhan-tuduhan. sini. Oh, Oke, Berpura-pura lugu. sebentar. Oke, berarti di sini Bang Teddy nggak mau menyampaikan apa bangkainya, tapi di saya malah dituduh enggak, pura-pura lugu. ketika Artinya Anda dia mengatakan sedang menutupi begitu. bangkainya dia sendiri justru kan. Nah. Padahal kalau memang ada bangkai buka aja Bukan. coba. Biar semua Siapa publik yang tahu, tidak mau saya membuka? tahu, saya mau Itu kan klarifikasi. saya bilang. Nah, pertanyaannya sederhana, apa bangkai yang ini Iya, disebut? ayo ketika coba. saya Apa mau menjawab, bangkainya? dia Ayo, langsung silakan. menjudge bahwa boleh, tidak tahan gitu dulu. kan. Ya. Sekarang begini, Ya. Anies Baswedan itu ya dipilih bukan karena kemampuannya dia, Oke. ya, tapi karena memang saat itu pun ya kita paham sama-sama bahwa bagaimana jualan ayat, jualan mayat, ada lah emang fakta Masih gitu belum ya. Move on juga ya. Bukan belum move on. Memang demokrasi kita hancur saat itu. Tapi memang bukan Anies karena ya saya agak mundur sedikit. Kita mulai hancur ini ketika pilkada berlangsung ya. Oke. Adanya pilkada langsung sehingga membuat setiap orang untuk mencari kemenangan dengan berbagai cara untuk Oke. mendapatkan suara. Boleh tahan sampai di situ dulu? Sebentar, biar ditanggapi sebentar Bang Gilbert. Ini Anies dipilih karena bukan kemampuannya Saya- katanya tadi. Warga negara Indonesia. Saya anggota partai politik. Saya yakin negara ini berjalan dengan baik sesuai perundangan kita. Kemudian ada satu keputusan konstitusi
kemudian menetapkan Anies Baswedan menjadi gubernur, kala itu saya nggak dukung Pak Anies kok. Saya di pihak yang lain. Tetapi keyakinan saya mengatakan, kalau proses demokrasi ini berupa pemilu itu sudah selesai, yuk terima. Ya memang terima. Siapa Iya yang kan? Jadi maksudnya Bapak ini- kemudian di belakang hari ada penyesalan, ini karena masa gubernur terpilih karena ayat dan mayat yang Tidak disebutkan ada tadi? yang tidak Karena menerima. konstitusi. Enggak, Oke. jangan Saya Anda bisa mengarahkan Gitu loh. seolah-olah Sebentar, saya tidak menerima. Jadi Wah. sudahlah, sesat pikir kalau kita menyatakan bahwa ada hal lain yang menetapkan Anies Baswedan menjadi gubernur kecuali konstitusi itu sendiri, Oke, boleh. hasil daripada produk demokrasi. Boleh ditanggapi, oke. Ketika Ya ini kan Saya jadi mau sesat sampaikan dulu nih, ya. pikir diskusi kita ini. Sebentar, Pak Teddy, saya bicara dulu. Ada dua esensi norma di demokrasi yang paling mendasar. Yang pertama adalah toleransi. Toleransi itu harus kita bangun, melihat rival itu adalah sebagai rival yang sah secara legal, secara hukum segala macam. Bahwa kemenangan pun adalah sesuatu yang sah. Ya. Itu harus diingat. Oke. Yang kedua, ada kesetaraan di situ dan kemudian check and balances ini mesti ada. Oke? Nah, pada saat isu apartheid dimainkan di pemilu, pada saat itulah demokrasi sudah dibunuh. Karena apa? Demokrasi intinya adalah untuk membangun negara. Pada saat sendi-sendi kenegaraan yang Bhinneka Tunggal Ika ini dirusak oleh isu apartheid, pada saat itulah kita sudah meruntuhkan demokrasi, melewati pagar-pagar kenormalan, kepatutan, yang membuat kemudian kita melangkah. Dan konsekuensinya, apapun yang dilakukan Pak Anies, dia sudah menciptakan musuh. Sebentar. Yang kedua, pada saat beliau dilantik, dia mengatakan bahwa saatnya pribumi berkuasa, memerintah. Loh, ini dia bikin sendiri batas kok. Bukan orang lain yang masuk ke dalam Oke. halamannya. Dia yang membuka pintu dan menantang orang, silakan. Statement ini bagaimanapun dan sampai kapanpun pun beliau maju 2024, beliau sudah membuat jebakan buat dirinya sendiri secara politis. Dengan membuat batasan-batasan Iya, itu. Oke. bermain boleh. dengan apartheid, isu apartheid. Menghindari ini, semua orang menghindari sampai kemudian bermain normal. Oke. Ini bermain isu apartheid Boleh. dan bermain Titik dengan sampai isu. situ. Iya. Oke. Silakan ditanggapi. Ya, Semi. saya mau tanggapi tadi pertama Bang Teddy dulu. Yang setelah dibuka Bangnya ternyata katanya Pak Anies menjual ayat dan mayat. Itu sekali lagi Pak sebenarnya. Anies yang menjual. Loh, ayat tadi dan katanya mayat. gimana? Anies sedang menutup bangkainya sendiri. Setelah saya Dia tanya apa, bagian dari dijawablah proses itu. ayat dan Begini mayat. deh. Terus sekarang nggak mau dibilang Pak Anies. Sebentar, gimana Bang dong? Teddy. Bagian dari Bos, itu. Yang sebentar, Anda Bang kalau Teddy. menuduh itu berarti ada Dia, Pak, 3,5 juta orang yang sedang Anda Anda coba lihat katakan itu. bermain itu. Bukan, gitu. Anda- Bukan satu orang. Anda jangan Ini gimana? mengarahkan seolah-olah saya katakan itu. Maka coba Iya ditaruh dong. kembali bahwa Iya dong. dia bagian dari itu. Dia bagian dari Kembali, itu. Nggak ada pernyataan satu Bang Teddy pernyataan menyatakan dari dia. Anies Saya menutup ya, bangkai. Boleh Baik. satu-satu Dan ngomongnya. saya hentikan Maaf itu, nih, saya bilang. maaf nih, saya harus mengontrol Iya, diskusi kita. Abang. Boleh satu-satu. Oke, Iya. Bung Semi dulu lanjutkan. Gini abang, abangku ini kan bukan orang ya bukan ABG labil yang alay gitu loh. Abang ini kan orang yang terpelajar lah terlihatnya ya. Jadi kalau abang sudah menyatakan sesuatu, ya nggak perlu diklarifikasi Nggak lagi perlu, terus gitu, emang nggak tidak perlu perlu. ditutup-tutupin lagi. Saya Tadi abang sudah menyatakan itu klarifikasi clear. ketika Anda mengarahkan hal yang salah. Nah, sekarang saya sampaikan gini, tunjukkan pada saya apa bukti bahwa tim kampanye lah, oke kalau abang nggak mau dibilang Pak Anies, ini saya turunkan lagi deh, tim kampanye menjual ayat dan mayat. Mana buktinya? Yang ada malah pernyataan tegas dari Pak Anies untuk tidak menggunakan hal seperti itu. Malah ada suratnya, bisa dibuktikan, bisa dicari di medsos bang, bisa cari di internet. Itu sudah ada buktinya clear. Dan itu hanya memang tuduhan-tuduhan ya biasa dalam politik. Mbak Anggi, Dan Oke. tuduhan ini tidak terbukti sekarang. Sebentar. Terus saya mau masuk ke Pak Gilbert. yang tadi Bagaimana disampaikan. tanggapan soal apartheid tadi? Sengaja Apartheid. Pak Anies membangun sendiri batasan-batasan itu demi Ini saatnya juga, pribumi ini juga berkuasa. sebenarnya tuduhan yang nggak jelas. Sekarang gini, abang tadi bicara masalah toleransi Pak Gilbert. Toleransi mana sampai daerah 3 tahun kepemimpinan Pak Anies? Apa hal intoleransi yang dilakukan oleh Pak Anies? Sebutkan satu aja. Ada nggak hal intoleransi? Malah baru sekarang ada yang namanya Christmas Carol di Jakarta pertama kali. Bagaimana seorang penganut Hindu Tamil bisa dirayakan Kenapa oleh yang Pemprov sekarang DKI. belum? Bagaimana Oke. perayaan agama-agama lain juga dihormati. Tidak ada lagi isu kasus atau penolakan pembangunan rumah ibadah. Coba tunjukkan satu aja bang. Bagaimana Oke. abang bisa mengatakan itu Silakan, sebagai Bung Gilbert. aksi-aksi intoleransi? Nggak ada gitu. Isu ini bukan isu lokal. Kita tahu bahwa
ini adalah isu besar yang kemudian diamplifikasi di Pilkada DKI. Kemudian berdampaklah apartheid ini menjadi se-Indonesia. Ada yang protes soal bunyi, kemudian bunyi suara yang kemudian masuk penjara, ada yang segala macam, dan kemudian Ahok masuk penjara. Untuk hal yang berbeda orang lain tidak masuk penjara. Isu apartheid ini sampai kapanpun akan hidup di tengah masyarakat. Dan selama apartheid ini bermain, selama itu kemudian masyarakat ini akan terbelah. Dan sampai kapanpun kita menciptakan dua kubu. Isu apartheid ini akan menimbulkan polarisasi, dua kutub yang berjauhan. Dan untunglah masih ada TNI Polri di tengah yang masih menjaga keutuhan negara ini. Saya tahu, Anda mengerti, Anda tahu kemana statement saya ini. Nah, di tengah kondisi begini, kita sangat berharap sebenarnya Nah, ini kan ada suatu kebaikan. Kembangkan aja seakan-akan Ada kebaikan di bangsa ini, supaya dan kemudian menjadi- kita bertumbuh maju ke depan, sehingga demokrasi tidak mati. Tapi selama kemudian ini dimainkan, kemarin masyarakat masuk rumah, masuk peti mati, pusat, tetapi kemudian orang tertentu dengan oligarkinya bisa bebas berbuat seenaknya. Pada saat itulah kemudian isunya akan tetap hidup. Oke. Lalu kemudian berlanjut ke proses pemeriksaan, berlanjut ke buku ini. Ini adalah sebuah runtutan, overview-nya gede. Jangan melihat yang kecil. Saya tanggapi, saya melihat Pak Gilbert sedang berbicara tentang pembatasan berpendapat, atau orang tadi ada orang Saya tidak mengatakan berbatasan berpendapat. Nggak, orang Itu pendapat berbunyi. Anda. Tadi Saya Anda nggak bilang, mengatakan. sorry, tadi Anda bilang Saya nggak ada mengatakan yang itu. berbunyi Ketika terus dimasukin logikanya penjara. Anda masuk Apakah penjara itu yang Anda maksudkan adalah Anda Badudi mengumpulkan uang untuk orang aksi dan akhirnya dia dimasukin penjara? Saya Apakah yang Anda tidak maksudkan membahas sekecil 22 itu, Bung. karyawan, Saya 22 membahas karyawan isu besar bangsa yang ini. membantu orang saat Saya membahas isu matanya besar terkena bangsa gas ini air karena mata dari dan akhirnya situlah dimasukin ke buku penjara. ini muncul. Apakah itu Abang maksud Sebentar, atau seperti apa? Dan judulnya pertemuan kita adalah cara matinya demokrasi. Cara matinya demokrasi sesuai dengan judul pertemuan kita malam ini adalah karena oligarki yang dimiliki oleh segelintir orang menjadi Siapa aja pendukungnya. itu yang Oke, segelintir Pendukungnya nanti segelintir orang siapa aja pertanyaannya. Ini Nanti kita banyak jawab. juga praktek-praktek oligarki. Kita lanjutkan Jadi usai jangan jeda. kemudian- Bapak-bapak sebentar lagi, usai jeda dua sisi kembali Oke. untuk Anda. Saya lanjutkan kembali dua sisi. Tadi terputus Bung Bestari mengatakan siapa nih oligarki siapa yang disebut-sebut oleh Bung Gilbert tadi kan? Bisa dijawab Bung Gilbert. Saya kira itu pertanyaan yang nggak perlu jawab. Banyak hal di dunia ini yang kita sudah tahu tapi kita pura-pura tanya. Yang saya mau katakan paling utama adalah begini. Rentetan kejadian ini sebelumnya ada revolusi, tapi kemudian didengungkan di luar negeri. Sampai di sini menjadi revolusi akhlak. Akhlak moral, saya pikir tidak ada moralitas tanpa rasionalitas. Kalau moralitas tidak disertai dengan rasionalitas, yang muncul produknya adalah demagog. Sama dengan demokrasi, kalau dibunuh oleh oligarki, produknya apa? Anarki. Sama dengan hal ini, moralitas sekali lagi tanpa rasionalitas adalah demagog, semacam bigot, semacam orang-orang fanatik. Nah, kembali ke sini, saya kira sebentar. gini. Karena kalau kita tidak mengatakan itu dengan baik, orang akan kemudian melihat seakan-akan ini sesuatu yang normal. Enggak. Oke. Jadi itu adalah ditanggapi inti dari buku Saya, itu. Oke. saya sebetulnya Inti kepingin buku itu mendengarnya mengatakan begini. demagog. Itu Luar inti bukunya biasa ya. negeriku. Ketika ada orang yang mencoba untuk memasukkan kesesatan demi sesuatu kepentingan kekuasaan, dihajar sama TNI. Enggak begitu bunyinya. Saya juga bingung gitu. Kenapa selalu supaya timbul satu tekanan mempengaruhi orang bahwa yang sedang dilakukan ini adalah sesuatu yang buruk sekali. Tapi nggak coba dibalik. Selalu diumpetkan hal-hal yang baik gitu. Cobalah ke depan ini, coba sampaikan kepada publik. Demagog kayak apa itu dihajar di sini, nggak bisa. Nah, kenapa nggak begitu ya? Kenapa kemudian selalu dikaitkan ke sana? Ini kekhawatiran masih panjang loh. Kekhawatiran apa Bung Bestari maksudnya? Kekhawatiran terkait adanya atau kemungkinan adanya timbul tokoh-tokoh baru luar biasa yang berpotensi dapat kemudian mengecewakan Mengecewakan? Jangan koma di situ, tunggu dulu. para pihak lah yang Hah? berkepentingan terhadap ini sangat penting. kekuasaan. ke Maksudnya depan. sebentar, saya mau tangkap ini Jangan begitu. muncul tokoh untuk 2024 gitu, jangan terlalu saya nggak khawatir sebut gitu. itulah, maksudnya. nanti pakai bahasanya nih.
Nanti ada pura-pura nggak tahu lah. Oke. Ini. Saya jawab Silakan. sedikit. Jadi, Cobalah jadi Nasdem diungkap mendukung itu. ya 2024 Apa tuh? ya. Nasdem mendukung 2024 ya. 2024 itu kan keniscayaan akan ada pemilu. Siap. Betul tuh ya? Betul sekali. Apa ada partai yang belum menyetujui? Pemilu mana nih? Kita nggak tahu Pemilu juga. Pilpres, Hah? bicara Atau pemilu pilpres. Ini presiden? bicara Ah, ini kan pilpres pura-pura konteksnya lagi. gitu. Enggak pura-pura Aduh. saya bingung justru, Pura-pura. karena itu Ya, pilihan. Bagaimana Anda Oke, produk oke. politik, Anda Sebentar, pun boleh bingung ditangkap terhadap nih. politik, saya pun Ini- jadi bingung ini. Ini makin meluas ini asumsi jadinya kan. Ini saya tertarik nih. Ada Apa itu? kekhawatiran katanya ada tokoh-tokoh yang muncul nanti bisa mengecewakan banyak pihak nanti. Saya mau Silakan jawab tanggapin. sedikit. Ini Nggak, Boleh, ini terbatas boleh. di ruangan ini. Ya. Saya melihat ada gejala itu. Wah, Oke. saya harus lakukan sesuatu supaya mungkin yang dari saya aja yang bagus Oh gitu. Ada gitu. juga. Oke, Jadi- silakan ditanggapi. Ini kembali ya. Ini kan kita mesti melihat sebuah permainan jangka panjang Nah, itu dia ini tuh, masuk yang barang. dimulai dari penjemputan di bandara, kemudian masih dalam isolasi sesuai pergub dan perda yang diajukan oleh provinsi, oleh gubernur sendiri ke DPRD untuk ditimbulkan perda Diteken COVID, perdanya itu. ditabrak oleh yang bikin pergub dan yang bikin perda. Dan ini yang kesulitan kita sebenarnya pada saat Perdanya kita udah selesai, reses, pada saat kita Belum. sudah ditandatangani oleh gubernur Kapan? minggu lalu. Nah, berarti jangan dulu dikaitkan. Sebentar, Nah, pergub inilah kadang-kadang. sebentar, Anda dengar Cobalah, baik-baik. Sebentar, berilah sebentar. masyarakat Ada ini pergub yang pemahaman ditabrak dan informasi oleh yang gubernur. benar. Boleh berganti Yang kemudian, berbicaranya, Bung Besar, ini sebentar yang ya. kemudian sebentar. Ada pergub yang ditabrak oleh gubernur Oke. dan pergub itulah yang diberlakukan Urusannya kepada dijemput di masyarakat. Banten itu Nah, kan provinsi ini ada Banten. semacam kebelet dalam arti dalam arti Gubernur Banten power. dong tanya. Makanya kalau Ini kebelet dalam nyasar arti ini. power. Kebelet dalam, sebentar, ini 2024. menarik nih. Kebelet dalam arti power untuk 2024 katanya nih. Nah, saya anjurkan kalau mau belajar mengenai itu, bacalah buku Bertrand Russell. Oke. Itulah buku Ya. paling klasik Boleh, mengenai Bung Gilbert, power. sebentar nih. Ini Saya ada penasaran kekhawatiran. nih. Sebentar. Kebelet power 2024 saya ngelihatnya, katanya. kalau dikatakan bahwa ada yang kebelet, berarti ada yang ketakutan. Padahal hanya karena satu buku itu sudah menjadi takut. Tidak, Pak Anies itu tahu ya apa yang dia baca untuk menambah wawasannya. Tetapi diterjemahkan, ini seakan-akan kebelet. Wah, ini jauh lagi. Maaf, urusan kebelet itu tidak ada kami sampaikan. Yang kita lihat sekarang adalah lagi baca buku, kemudian Bung Gilbert bilang itu kebelet. Kebelet gitu. 2024 Ini katanya. yang luar Urusan biasa ketakutan lagi. pun kita tidak bilang Nggak ya. ada. Yang Urusan ini ketakutan nggak pun kita kebelet, tidak ini ada. nggak Jadi ketakutan jangan cuma sebenarnya. kebelet yang diterjemahkan ya. Apa Ketakutan kayak pun anak tidak. baru aja yang Oke, Iya. sebentar. Jangan Ini gitu. ada lagi nih. Saya ingin menghadirkan satu lagi nih pernyataan sahabatnya Bung Gilbert ini. Boleh dikeluarkan di belakang saya dari Bung Rocky Gerung yang mengatakan, ini, Anies baca buku How Democracies Die, Rocky Gerung ini adalah sinyal soft power. Nah ini juga menarik nih, soft power, benar gitu. Anda melihatnya begitu nggak, Bung Gilbert? Saya nggak mengerti sama Kalau dengan yang dimaksud ini kalau saya lihat nih istilah sahabatnya Bung Gilbert ini teman saya juga Bung Rocky, Anies kasih contoh kirim sinyal soft power, ini menarik perhatian orang pelan-pelan, Itu mesti kita mengubah hadirkan. pilihan orang gitu. dia yang mesti jawab. Tetapi saya melihat, Anda sepakat nggak dengan itu melihatnya gitu? saya nggak bisa jawab. Oke. Tetapi yang mesti kita lihat bahwa sebenarnya kalaupun target di 2024, kita harus melakukan itu dengan cara yang lebih patut. Tidak dengan cara yang kemudian menabrak aturan. Pada saat kemudian kita menabrak aturan, lalu kita harus berhadapan dengan aturan, kita munculkan how democracy die, itu membuat orang melihat, who are you man? You broke the rule that you propose to us. But then now, kok jadi begitu? Oke, nanti boleh ditanggapi nih menabrak aturan dan untuk sinyal. Tapi nanti kita jeda dulu sebentar. Oke. Saya mau kasih lewat dulu yang satu ini. Usai jeda dia. dua sisi kembali sesaat lagi. Tadi yang tergantung Bung Gilbert bilang ini jangan kebelet lah, kebelet power juga nih, Bung Anies, Mas Anies nih apa? Maksudnya gimana nih kebelet power? Wakil gubernur sudah mengatakan satu hari begitu datang bahwa ini harus isolasi 3 hari. Tiba-tiba gubernur datang. Oh ini kita konteks berbicara soal kedatangan HR kemarin ya, oke? Jadi dia sendiri, karena kalau kita lihat Wagub itu mengerti peraturan dan saya melihat track recordnya Wagub ini sampai sejauh ini semua dia bicara selalu atas aturan. Tetapi Pak Anies ini di dalam beberapa kejadian pun dengan kami di DPRD sering sekali menabrak aturan. Saya kasih contoh,
masalah LRT sekarang nih. Tetapi yang dulu masalah Monas, bahwa itu belum masuk kajian dari budaya segala macam, tim cagar budaya. Oke. Kemudian masalah reklamasi, kemudian masalah Oke, poin yang ingin Anda sampaikan dari sosok Anies ini gimana? ya memang dia sering menabrak aturan. Oke, So sebentar. the best thing baca buku mengenai aturan. Oke, Pak Anies sering menabrak aturan sehingga Ya. harus baca buku ini. Tadi yang disampaikan oleh Pak Gilbert bicara tentang kebelet, itu bukan berarti bicara tahun 2004 juga Pak. 2024. 2024 dan juga bahas masalah 2017. Kita selalu bicara masalah yang ke depan dan ke belakang. Padahal ini kejadiannya hari ini. Baiknya kita bahas yang tentang hari ini. Kalau dari buku ini Pak, ini memang diberikan ciri-ciri bagaimana demokrasi itu mati. Di situ dilihat bahwa orang yang lahir dari hasil demokrasi dan akhirnya juga bisa membunuh demokrasi. Yang membunuh demokrasi bukan militer, bukan polisi, tapi orang yang dilahirkan oleh demokrasi. Itu isi poin salah satu buku itu poin. ya. Dan itu akhirnya dijambil contoh Trump, Setuju. ya. Dan ada negara-negara lainnya beberapa. Ya. Nah itu akhirnya Bapak tadi bilang demokrasi dibunuh oleh oligarki. Nah demokrasi dibunuh oleh oligarki menghasilkan omnibus law kalau menurut saya. Menghasilkan Itu anarki. menghasilkan omnibus law. Itu nggak ada menurut teorinya saya, itu. menurut saya. Nggak ada teorinya itu. Karena Ya omnibus boleh law, aja. ya, Tapi silakan, teorinya ya. Interpretasinya, dari mulai interpretasinya Aristoteles, itu. dari mulai Akhirnya apa? Plato, Akhirnya kita lihat demokrasi Indonesia Ya. saat ini kalau Bapak lihat di 2019 ratusan itu tahun sebelum rankingnya turun. Masehi sudah ada demokrasi. Rankingnya turun. Sedangkan Benar, di Pak. Jakarta itu rankingnya naik terus makin hari. Nah, kenapa? Kita lihat aja sekarang fakta yang ada. Bagaimana seorang mahasiswa yang menyampaikan pendapat ditangkap sebelum aksi. Bagaimana seorang karyawan di Sarinah 22 orang ditangkap hanya karena membantu mahasiswa membersihkan matanya. Jadi Gimana ini rasa sebenarnya mahasiswa? Di mana ada pesan hak yang ingin demokrasi? disampaikan menurut Anda Di ya. mana ada pembakaran halte bus Transjakarta dengan sudah dibuka oleh salah satu TV di sana, tapi tidak ada tindakan sama sekali sampai saat ini. Disitulah bagaimana kita menuju, kalau menurut saya, demokrasi ini hampir mati di Indonesia. Oke. Ini yang harus kita soroti betul-betul. Bung Semi, jadi yang ingin disampaikan itu yang ingin digambarkan oleh No, secara ini ini. pendapat saya. Tapi Oke. karena saya baca buku ini dan saya memahaminya, makanya saya sampaikan seperti itu. Ini harus diantisipasi oleh kita sebagai warga Indonesia kalau menurut saya. Dan ini juga harus bisa dilihat oleh para pemangku kebijakan di Indonesia kalau menurut saya seperti itu. Oke, demokrasi di Indonesia saat ini menurut Bung Semi kondisi yang cukup Apalagi satu lagi ada 3.100 kasus penindakan UU ITE selama 2011. 2019. Nanti Oke, kalau perlu boleh, saya tambahkan. boleh ditanggapi. Ini yang saya tunggu memang akhirnya yang tadinya pura-pura lugu akhirnya sekarang terbuka bahwa memang tujuannya memang mau nembak ke RI 1 kan. Ini kan sudah kebuka. Tapi begini nih, kalau kita baca buku ini, saya memang tidak membaca keseluruhan. Saya tidak membaca keseluruhan, tapi kalau saya membaca di media online, ada beberapa poin, ada 4 poin di dalam buku ini yang menyatakan bahwa demokrasi itu mati dikarenakan apa? Kalau bisa saya bacakan itu supaya lebih ini Boleh ya. singkat, boleh. Lebih Poin yang singkat mana ya. yang Anda baca? Saya bacakan Tadi bahwa dibilang RI 1. gini nih, Punya kematian partai enggak. demokrasi itu Boleh itu. Aku juga diantaranya enggak malah. Dibilang antara RI 1. lain menoleransi Kejauhan. dan menyuruhkan kekerasan. Hmm. Nah, apakah yang terjadi sekarang ini? Pemerintah, kita bicara Jokowi, adalah otoriter. Oke. Itu kan pertanyaan yang akan ditembak ke situ. Tapi kalau faktanya kita lihat bahwa uniknya di Indonesia yang otoriter itu adalah bukan pemerintah, tapi oposisi yang sekarang menjadi otoriter. Oh. Karena isi di dalam buku ini ketika disampaikan, dilihat bahwa nih coba keberagaman, siapa yang anti keberagaman? Apakah pemerintah pusat? Pemerintah Jokowi? Tidak. Tapi ada ormas-ormas, ada sekelompok orang dan segala macam. Jadi buku ini saya mengatakan begini, Pak Anies berhasil ya menutupi. Pak Anies berhasil menutupi kasus dugaan pidana untuk kasus Covid. Tapi dia tidak berhasil menutup bangkai demokrasi yang dia salah satu yang ikut berperan untuk merusak demokrasi di Indonesia. Ini Oke, Bang Teddy lagi ditanggapi. berdebat dengan dirinya sendiri. Dia bilang tadi saya memang belum baca, tapi terus dia bilang yang saya baca, ini kan lagi berdebat dengan dirinya sendiri. Ada beberapa gitu. poin yang dibaca. Ya, ini kan Banyak. lucu jadinya. Poin. Nah, tadi juga makanya saya Sudahlah. sampaikan apakah saat ini oposisi, Bang, di dalam buku ini dijelaskan bahwa
pemerintah pada saat itu diambil contoh Trump dan Uni Soviet dan lain-lain, itu menggunakan kekuasaannya untuk melawan oposisi menggunakan hukum dan aparatur negaranya. Sikap yang Itu yang dilakukan ditunjukkan sama itu yang yang Anda dijelaskan di jelaskan buku ini. tadi itu ada di oposisi. Dalam Bukan. tanda kutip, bukan di Si pemerintahan. dari si pemenang demokrasi Sudah. itu. Dia Coba kalau baca memanfaatkan benar-benar aparat. poin-poinnya. Abang makanya kan Anda belum baca. Iya, saya kan baca Abang kan belum baca katanya, saya sudah baca. Kok abang Saya bilang baca jadi di abang mana yang lebih tahu? poin-poinnya di dalam media jangan bicara online. poin-poin, baca Oke. keseluruhan, Bang. Ya, Abang kalau bicara itu poin bisa jadi poin poin-poinnya. pertama, saya baca di poin Ya. yang di tengah yang pada saat dan isi tidak pernah substansinya ada itu. yang namanya pemerintah pemerintah sifat pemerintah saat ini tidak ada di dalam poin-poin di dalam buku itu, tapi sifat itu yang di dalam buku ini ada pada para oposisi dalam tanda kutip. Abang silakan tanya kepada Bintang Emon, abang tanya ke Ananda Badudu, Anda tanya ke Ernest Itu dan siapa? lain-lain. Itu Jadi- adalah orang-orang yang Baik. menyuarakan pendapatnya dengan secara hati-hati sekarang. Mereka Jadi- menyatakan sendiri bahwa sekarang kalau saya bicara Karena harus kekhawatiran hati-hati. kebebasan Banyak demokrasi. kekhawatiran Oke, baik. saat ini. Jadi- Banyak perubahan Baik, yang sayang terjadi sekali saat ini pasti akan banyak. Sedikit saja. Tapi waktu kita terbatas ini. Bahwa saya kira antara Pak Anies dengan Pak Jokowi itu komunikasinya baik. Itu satu. Namun ada beberapa pihak yang mencoba mengaduk-aduk ini supaya mendapatkan peran-peran tertentu mungkin, sehingga ini kelihatan adalah semacam sesuatu yang sangat luar biasa sedang terjadi. Salah satunya ini, abang ya. Ini harus kita batasi hal itu dari pihaknya siapapun di sini, membatasilah hal-hal itu. Jangan mengadu-adu ini seakan-akan kalau udah Baik. mengadu nanti akan diberikan sesuatu. Baik, siapa gitu. beberapa Saya kira pihaknya itu. nanti kita jawab di episode selanjutnya di Dua Sisi. Saya harus akhiri malam ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Selamat malam. Sampai jumpa pekan depan.